salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kita juga masih dilimpahi dengan rezeki yang barokah. Baik kawan Diska, ketemu lagi melalui informasi sehat melalui @promkes Kota Madiun. Demikian juga YouTube-nya kawan Diska. Hari ini kita akan mengangkat dan menyongsong Hari Hepatitis Sedunia yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 28 Juli. Oke, setiap tahun diketahui bahwa lebih dari 1 juta nyawa itu hilang karena hepatitis ini. Dan dari data Riset Kesehatan Nasional di tahun 2013 bahwa prevalensi virus hepatitis B ini cukup tinggi kawan, 7,1% atau sekitar 80 juta. Dan virus hepatitis C itu berkisar 2,5 juta. Nah, kawan, terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia, peringatan di tanggal 28 Juli telah hadir di studio kawan Diska, yaitu Ibu Subkor PMPTM Dinas Kesehatan PP dan KB. Selamat datang Bu Vita. Selamat datang. Sehat Halo, Bu? Alhamdulillah sehat. Selamat siang kawan Diska. Oke, nah ini Bu Vita, kalau kita ngobrolin terkait dengan Hari Hepatitis Sedunia. Nah, tema di tahun ini apa sih sebenarnya? Ya, untuk tema Hari Hepatitis Sedunia pada tahun ini yang kita peringati setiap tanggal 28 Juli ini adalah segerakan tes dan obati hepatitis tidak menunggu. Jadi peringatan Hari Hepatitis ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tindakan nyata secara global terhadap beban penyakit hepatitis karena virus ini juga adanya di masyarakat seperti itu. Oke, jadi hepatitis ini kita tidak boleh nunggu ya. Iya, setiap kali sudah mungkin ada gejala atau terinfeksi segera lakukan pemeriksaan. Oke nih kawan. Nah, kalau kita bicara tentang hepatitis B kawan, bahwa dikatakan tema hari ini. Nah, kalau hepatitis itu sendiri nih Bu Vita, bisa diceritakan dengan kawan Diska itu seperti apa gambarannya? Iya. Hepatitis atau radang hati ini adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan umumnya karena virus. Di mana beberapa virus ini macam-macam ya, karena hepatitis itu sendiri banyak ini ya. Banyak tipenya juga ya. Dari A, B, C, D, E sampai itu. E ya kalau hepatitis ya. Tapi yang paling sering itu biasanya yang sering kita jumpai itu adalah yang A, B, dan C seperti itu. Ini yang banyak terjadi nih Bu Vita ya. Jadi kita jelaskan dulu bahwa untuk virus hepatitis B dan C ini adalah keluaran klinis hepatitis akut dan kronik. Ini merupakan virus hepatitis yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan terbesar di masyarakat. Hepatitis akut ini dapat sembuh secara spontan dan dapat membentuk kekebalan juga terhadap penyakit ini. Sedangkan yang hepatitis kronik ini adalah infeksi yang bertahan dalam darah hingga lebih dari 6 bulan. Jadi untuk hepatitis ini memang ada beberapa macam tipenya. Seperti itu. Oke, jadi ada yang kronis atau bukan bisa kadang-kadang bisa langsung sembuh juga ya setelah terapinya. Oke, nah sekarang Bu Vita terkait dengan hepatitis itu sendiri, kalau kita juga boleh tahu, juga kawan Diska yang di sana juga ingin tahu juga, ini seperti apa sih sebenarnya gejalanya? Apa tahu-tahu sakit gitu aja? Seperti apa nih Bu Vita? Iya, untuk gejala dari hepatitis itu sendiri memang yang paling umum itu adalah ini ya, dari mata. Kelihatan dari mata. Ya, dari mata misalnya. Ada perubahan warna gitu kah? Ada perubahan warna, biasanya ini warnanya agak kekuningan. Oke. Kemudian juga diikuti dengan peningkatan SGOT, SGPT. Oh, berarti ada penunjang pemeriksaannya Ada seperti pemeriksaan itu ya. penunjangnya, peningkatan SGOT, SGPT. Kemudian kalaupun kita melakukan
ini ya, pengecekan Mhm. HBsAg itu biasanya adalah reaktif seperti itu. Reaktif. Jadi kawan, ternyata memang sebagai tanda awal yang bisa diperhatikan secara umum oleh masyarakat awam nih Bu Vita ya, Iya. bahwa ternyata dengan ada perubahan di bola mata ya, ada warna kekuningan seperti itu. Oke. Itu ada Awal, benar. awal Jadi kalau banget. paling tidak kalau sudah awal harus segera respon nih ya, Iya, segera seperti melakukan itu. pemeriksaan Karena ya lanjut. itu tadi, karena untuk serosis ini kan berjalannya lama banget seperti Oke. itu. Tapi yang paling mudah itu adalah dari mata, kemudian nilai SGOT, SGPT-nya tinggi. Kalau itu nggak diobati, lah ini bisa merembet ke yang lainnya. Kewaspadaan kita ada di sana nih kawan Diska, bahwa kalau SGPT, SGOT kita tinggi dari hasil pemeriksaan lab, segeralah harus ditindaklanjuti nih. Nah, terkait dengan kita sudah tahu nih gejalanya, pasti kita ingin tahu bagaimana cara penularannya, agar harapan kita kalau memang sudah terdeteksi bisa segera mengantisipasinya nih Bu Vita. Iya. Untuk penularan hepatitis itu sendiri kita bedakan menjadi dua macam ya. Ada yang lewat makanan, Oke. ada juga yang lewat hubungan seksual ataupun dari transmisi vertikal dari ibu ke anak. Ada. Yang untuk yang paling mudah biasanya terjadi KLB itu adalah pada hepatitis A, di mana ini penularannya adalah lewat oral. Jadi lewat makanan. Seperti itu. Yang kemarin pernah terjadi KLB di Pacitan itu adalah hepatitis A. Oh, tipenya A ya itu yang kemarin. Tipenya adalah tipe A. Kemudian yang kedua yang melalui hubungan seksual ataupun secara vertikal dari ibu ke anak, ini biasanya adalah hepatitis B dan C. Seperti itu. Begitu. Oke. Terutama yang B di sini ini adalah penularan vertikal dari ibu yang HBsAg-nya reaktif, otomatis dia kan menderita hepatitis B ya. Nah, ini kita berupaya untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi penularan ke bayi yang dikandungnya. Nah, terkait dengan pencegahan pasti ini ada solusi kan Bu Vita, karena kita ingin mencegah jangan sampai ada penularan antara ibu ke anak, atau mungkin nggak bisa ya dari anak ke ibu, pasti dari ibu ke anaknya. Nih gimana nih Bu Vita? Apa nih solusinya nih? Iya, solusinya tentunya setiap ibu hamil terutama adalah pada trimester pertama. Ya, itu kita lakukan pemeriksaan hepatitis. Ya, tujuannya itu tadi untuk mengetahui apakah si ibu ini mengandung virus hepatitis atau tidak. Karena kalau diharapkan kita tahu sejak dini, maka nanti bisa kita lakukan pencegahan. Demikian juga untuk ibu hamil, ini sebenarnya kan ada 3 ya. Dia wajib dilakukan pemeriksaan selain hepatitis, ini juga wajib dilakukan pemeriksaan HIV dan juga pemeriksaan sifilis. Tujuannya adalah kita pengen melindungi bayi yang ada dalam kandungan si ibu agar tidak tertular virus-virus ini, baik itu hepatitis, HIV maupun sifilis. Jadi sudah ada triple nih ya, yang diupayakan oleh apa istilahnya apa nih Bu Vita? Triple eliminasi. Oh, triple eliminasi nih kawan Diska. Jadi pemerintah sudah berupaya untuk melakukan eliminasi terhadap 3 penyakit tadi, yaitu mulai dari hepatitis, HIV, dan yang satunya tadi sifilis. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup berharga nih bagi para masyarakat, terutama di Kota Madiun ya. Kita harapannya bisa terdeteksi semuanya. Nah, kita kembali pada penularan ibu ke anak tadi ya Bu Vita ya. Kalau sudah dilakukan upaya pencegahan dengan pemberian apa tadi? Pemeriksaan HBsAg-nya. Nah, kalau seandainya ternyata benar-benar ada yang positif nih Bu Vita. Jadi ada yang positif bayinya nih, apa sih yang bisa dilakukan atau upaya berikutnya? Iya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan, apabila diketahui bahwa seorang ibu hamil itu ternyata dia reaktif HBsAg-nya, tentunya untuk si ibu ini tentunya akan mendapatkan rujukan sesuai dengan asuransi kesehatan yang dimiliki. Ya, jadi untuk pengobatannya langsung nanti dengan dokter spesialis kandungan maupun penyakit dalam. Kemudian untuk bayi yang dikandungnya,
secara otomatis akan kami daftarkan dan untuk bisa kami penuhi untuk pemberian logistik, terutama di sini adalah vaksin HBIG. Betul. Nah, vaksin HBIG ini bertujuan untuk mencegah penularan dari si ibu ke anak. Nah, pada waktu si ibu ini mau melahirkan, jadi nanti biasanya sudah janjian sama Bu Bidannya. Oh, sudah ada kangsen ya. Sudah ada janjian sama Bu okay. Bidannya. Bu, ini mau melahirkannya di mana? Oh, begitu. Ya, mau melahirkan di mana? Karena ini terkait dengan pemberian vaksin. Vaksin ini gratis ya, kita disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau beli sendiri itu mungkin sekitar 2 juta. Mahal juga nih ya. Seperti itu. Jadi nanti janjian biasanya sama Bu Bidan, maksudnya dalam artian mau melahirkannya di mana. Lah, vaksin ini kita langsung sediakan di vaskes tempat si ibu itu nanti rencana mau melahirkan. Spesial sekali nih, spesial nih ya, karena vaksinnya diantar nih Bu Vita. Iya, seperti itu. Jadi dengan harapan kan kita nggak bisa prediksi ya, si ibu ini melahirkan kapan, kadang maju, kadang mundur. Ya, seperti itu. Dengan harapan vaksin ini kita sediakan dulu di vaskes tempat si ibu ini, sewaktu-waktu ibu hamil ini melahirkan sudah siap di tempat fasilitas. Seperti itu. Jadi ini, jadi kawan Diska, ternyata upaya dari Kota Madiun di dalam melakukan deteksi dini, kemudian pemberian bukan terapi tapi pengobatannya ya terhadap apabila ditemukan kasus yang hepatitisnya positif pada anak, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, yaitu penyiapan vaksin HBIG-nya di fasilitas pelayanan. Selain itu juga ini ya, bayi yang lahir ini juga wajib diberikan HB0 seperti biasa, kemudian HB1, 2, 3 pada saat imunisasi dasar ini tetap juga harus diberikan. Tetapi memang tambahannya kalau dia dari ibu yang HBsAg-nya positif adalah pemberian HBIG itu tadi. Oke, jadi tetap ya, meskipun sudah ada terapi pemberian HBIG, tapi jangan lupa nih imunisasi imunisasi dasarnya wajib ya. Wajib, jadi jangan selesai hanya di situ, karena untuk pencegahan jangka panjang berikutnya. Iya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk pemantauan berikutnya itu adalah pada usia bayi ini usia 9 bulan sampai dengan 12 bulan itu kita lakukan pengecekan untuk hepatitisnya pada bayi. Jadi pada usia 9 bulan itu kita lakukan pemeriksaan HBsAg untuk mengetahui apakah pemberian vaksin HBIG ini berjalan efektif atau tidak. Seperti itu. Ukurannya nih Bu Vita, kalau boleh tahu nih, apabila dari hasil penemuan ini ternyata kok belum efektif ya, adakah tindak lanjut? Mungkin ada pemberian HBIG berikutnya kah, atau hanya perlu rujukan ke yang lebih lanjut seperti itu, gimana? Jadi kita emang evaluasi, kalaupun harapan kita tentunya adalah hasilnya negatif. Dalam artian pemberian HBIG ini efektif untuk mencegah penularan dari si ibu ke anak, ini benar-benar efektif bahwa berhasil kita cegah. Tetapi ya itu tadi, kan biasanya angka keberhasilan itu memang hanya sekitar 95%. Efektivitasnya 90, masih ada 10%. 95, jadi masih ada sekitar 5% yang mungkin gagal dalam artian melindungi bayi yang dari ibu yang HBsAg-nya positif. Tentunya kita upayakan adalah mencegah kita lakukan terapi, kemudian kita konsultan ke dokter. Karena apa? Karena harapannya ke depan anak ini nggak jadi serosis. Karena takutnya kalau anak ini ternyata dibiarkan, sudah tahu ternyata tertular ya, dalam artian tertular dari si ibu, ternyata HBsAg-nya nggak berhasil. Nah itu harapannya kita mencegah supaya diarahkan lagi untuk pengobatan ke dokter. Nah ini harapannya supaya ke depan si anak ini tidak terjadi serosis. Nah kawan, ternyata cukup banyak upaya yang dilakukan dari pemerintah Kota Madiun ya, terutama dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pencegahan hepatitis ini. Nah yang prioritas nih Bu Vita, adakah
yang perlu diprioritaskan di dalam pemberian hepatitis ini atau screening deh. Jadi screening hepatitis ini siapa saja yang prioritas nih? Iya. Untuk screening hepatitis ini untuk hepatitis B saat ini yang menjadi prioritas screening kita adalah masih pada ibu hamil. Hanya ibu hamil ya ini yang benar-benar diupayakan. Mungkin nanti sebentar lagi ini ada screening untuk tenaga kesehatan karena memang tenaga kesehatan ini juga beresiko sangat sekali beresiko untuk tertular hepatitis seperti itu. Kemudian juga untuk hepatitis C untuk screening karena ini ada beda ya. Kayak tadi kita bahas B itu lebih banyak ke C. Ibu hamil. Kalau C ini memang lebih banyak pada populasi tertentu. Untuk yang C ini karena penularannya lebih banyak lewat darah ataupun lewat hubungan seksual, maka untuk screening hepatitis C ini lebih diprioritaskan pada populasi kunci, kemudian pada ODA, kemudian juga pada pasien-pasien hemodialisa. Jadi ternyata selain upaya untuk pencegahan hepatitis B, pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan juga berupaya nih melakukan screening untuk pencegahan di posisi penyakit hepatitis C. Nah, untuk pencegahan ini Bu Vita, atau mungkin setelah dilakukan pencegahan screening, nah ini pasti ada tempat di mana untuk melakukan pengobatannya. Jadi kalau memang dari screening ditemukan ada, ternyata ada yang positif atau reaktif lah istilahnya, kemana nih kita harus memberikan mendapatkan terapi atau pengobatannya? Jadi ada ini ya, kalau hepatitis B itu memang sampai saat ini belum ada obat secara pasti. Jadi masih pengobatannya berdasarkan asimptomatik. Jadi berdasarkan gejala yang ada. Tapi untuk hepatitis B itu sudah ada vaksinnya. Kemudian pencegahannya pencegahannya sudah ada. Nah, sedangkan untuk hepatitis B, hepatitis C, yang hepatitis C itu belum ada vaksinnya, tetapi sudah ada obatnya. Kebalikan nih ya. Jadi dua virus tapi bolak-balik seperti itu. Nah, untuk pengobatan hepatitis C ini alhamdulillah di Jawa Timur ini hanya ada di 3 rumah sakit saja. Yaitu yang pertama di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, kemudian Saiful Anwar Malang, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Sudono Madiun. Jadi alhamdulillah untuk di Rumah Sakit Sudono ini sudah ada program untuk pengobatan hepatitis C, yaitu dengan obat DAA. Jadi kita ini juga obat gratis juga disediakan oleh pemerintah, di mana biasanya untuk pengobatan DAA ini berlangsung sekitar 6 bulan ya. Jadi mahal ini obatnya lumayan mahal. 6 bulan lagi ya. 6 bulan benar-benar mahal. Alhamdulillah sudah bisa disediakan gratis oleh pemerintah. Dan ini tetap kita juga lakukan pemantauan untuk hasil akhir kesembuhannya seperti apa. Jadi dilakukan pemeriksaan viral load-nya. Oh gitu. Nah, kalau satu lagi tambahan nih terkait karena sudah ada tempat ya Bu Vita untuk apa istilahnya melakukan terapi. Nah, untuk datang terapi apakah dari hasil screening tadi langsung masuk ke sana kah atau mungkin saya yang sudah merasa terinfeksi langsung saya datang gitu, seperti apa ini Bu Vita? Iya, jadi yang pertama kali mungkin untuk screening ini biasanya dilakukan oleh puskesmas, puskesmas wilayah masing-masing ya. Jadi apakah dari masyarakat ini berisiko untuk tertular seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang C tadi kan pada ODA. Ya, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian pada populasi kunci, termasuk di sini adalah penasun, kemudian pada warga binaan pemasyarakatan, dan orang-orang yang mengalami
cuci darah atau hemodialisa. Hemodialisa. Nah, ini bisa dilakukan screening, kita lakukan rapid antigen untuk hepatitis C. Apabila diketahui ternyata dia adalah reaktif untuk hasil pemeriksaannya, maka biasanya kita lakukan rujukan ke Rumah Sakit Sudono. Seperti itu. Okay. Nah, nanti di Sudono itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui juga. Yang pertama tentunya nanti kita lakukan pemeriksaan ini dari pemeriksaan viralutnya dulu untuk mengetahui apakah sudah terjadi serosis ataukah belum. Untuk menentukan terapinya untuk menentukan terapinya itu ada pemeriksaan lanjutan. Nah, nanti baru dari dokternya dari hasil pemeriksaan viralut awal itu nanti diketahui untuk pemberian obatnya masuk yang mana. Karena ada beberapa kategori seperti itu. Jadi cukup banyak ya fase yang harus dilewati apabila memang terdeteksi adanya hepatitis C. Tapi paling tidak seluruh masyarakat bersyukur nih karena kita sudah punya tempat rujukan ya Bu Vita, termasuk dekat betul dari dekat gitu. Di wilayah istilahnya kalau ini kan wilayahnya sebelah barat ya Bu Vita, paling tidak sudah ada tempat rujukan daripada harus ke Saiful Anwar maupun ke Sutomo. Oke. Nah, Bu Vita, kita sama-sama berupaya ya bersama dengan masyarakat melalui menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah juga berusaha dengan berbagai giat yang dilakukan untuk screening dan lain sebagainya, termasuk dengan terapinya. Nah, pesan kepada kawan Diska nih Bu Vita terkait upaya pencegahan terhadap hepatitis ini seperti apa nih yang bisa disampaikan? Iya, untuk kawan Diska, dengan terselenggaranya peringatan Hari Hepatitis Sedunia tahun ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen untuk menciptakan perilaku pencegahan hepatitis menuju generasi bangsa Indonesia yang bebas dari hepatitis. Oke, nah kawan, ternyata kita bersama-sama ya, kita tidak bisa berjalan sendiri, harus didukung nih Bu Vita ya, dari petugas juga dari masyarakatnya harus sama-sama mendukung, bareng-bareng mendukung agar tidak terjadi paling tidak arahnya ke KLB ya Bu Vita ya. Oke kawan Diska, begitu panjang dan lebar terkait pembahasan kita hari ini terhadap hepatitis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan yang ada di sana. Dan jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa ya di subscribe kawan Diska melalui YouTube-nya. Terima kasih kawan Diska. Kita kembali pada cerita atau berita atau informasi sehat yang lainnya ya Bu Vita. Terima kasih kehadirannya. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.